Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para Kasubdit di GTKBG, Kasubdit Ibu Evrini, Kasubdit Bu Neng, Sini Saada, serta pengembang SIPKA, dan juga ada direktur lain barangkali, Pak Dir Rahmadi, Pak Dir Asgar, kemudian Bapak dan Ibu guru beserta eh, diskusi di pagi hari ini terkait dengan program pemenuhan kualifikasi S1. Ini terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Memberi, sehingga kita dalam kondisi sehat walafiat di pagi hari ini. Semoga tetap semangat ya di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mengemban amanat terbaik sebagai pendidik di tanah air ini. Tentu sebagai pendidik, tantangan-tantangan yang dihadapi semakin ketat, semakin kompleks, terutama tantangan-tantangan di abad 21 yang mendorong kita untuk senantiasa optimis, berinovasi, dan meningkatkan dedikasi terbaik sebagai pendidik untuk menyiapkan generasi emas di tahun 2045. Di samping itu, ketika kita bicara tentang pendidikan bermutu untuk semua, maka mutu pendidikan itu bisa dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, bisa dari aspek kurikulumnya, aspek sarana prasarananya, aspek tata kelolanya, aspek tata pamongnya, dan tidak kalah penting adalah aspek sumber daya. Ada sumber daya keuangan, ya, sumber daya sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia adalah aspek penting ketika kita bicara tentang mutu dunia pendidikan. Sumber daya manusia memainkan peran yang sangat signifikan, baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Dalam konteks yang kita bicarakan sekarang ini adalah para pendidik, guru-guru, para pendidik di lingkungan formal maupun non formal, negeri maupun swasta, yang kalau kita lihat data terakhir ada 162.037 ya, 162.037 guru yang belum memiliki kualifikasi S1. Ini penting kita cermati karena ketika kita bicara mutu pendidikan, namun ternyata pada sisi standarisasi kualifikasi, di mana Undang-Undang Nomor 14 2005 menegaskan bahwa untuk menjadi seorang guru, maka kualifikasi minimum yang harus dimiliki adalah S1. Maka aspek inilah yang kita dorong dan pemerintah terpanggil untuk menyukseskan program peningkatan mutu agar SDM-SDM guru memiliki kualitas tinggi, mutu tinggi, daya saing, ya, lalu kemudian akses berkeadilan pada pendidikan. Demikian pula pada kualitas kepribadian, keprofesionalan, pedagogik maupun sosial, ini mesti kita tingkatkan sebagai komitmen pemerintah untuk mendorong peningkatan keprofesionalan berkelanjutan. Belum lagi Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, bahwa peningkatan kualifikasi ini menjadi penting. Pertama adalah kualifikasi akademik S1 itu bukan sekedar administrasi. Ya, lagi-lagi kalau kita bicara tentang kualifikasi S1, kita bicara tentang administrasi pada aspek-aspek ijazah menjadi basis administratif. Lalu orientasi orang untuk sekolah
melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi hanya berorientasi pada administrasi. Padahal ketika pemerintah ingin meningkatkan kualifikasi akademik para guru, itu sejatinya dipertimbangkan lebih pada fondasi kompetensi dan profesi guru. Yang pertama, bahwa pendidikan S1 itu membekali guru dengan dasar keilmuan, metodologi pembelajaran, pemahaman pedagogi yang sistematis. Jadi guru tidak hanya bisa mengajar, guru hanya secara alami terlibat di dalam kegiatan belajar mengajar yang monoton karena menjadi kegiatan yang setiap hari digeluti. Tetapi guru harus melihat bagaimana pembelajaran itu mengalami perubahan-perubahan signifikan, baik pada perspektif kita melihat anak, perspektif kita menerapkan metode, perspektif kita melihat pendekatan yang terbaik agar tujuan pendidikan tidak hanya mencerdaskan pada sisi kognisi, tetapi juga afeksi dan psikomotorik. Oleh karena itu, guru melalui kualifikasi satu diharapkan memiliki kompetensi merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran secara terstruktur, secara ilmiah, dan lebih reflektif supaya perubahan-perubahan itu terjadi, kompetensi-kompetensi guru semakin terasa. Yang kedua, bahwa dengan kualifikasi S1, maka ada peningkatan mutu pembelajaran. Jadi ketika kita bicara mutu SDM, maka otomatis berimbas pada peningkatan mutu pembelajaran. Karena guru S1 itu mesti memiliki kemampuan bagaimana menyusun perangkat pembelajaran berbasis kurikulum yang berlaku, menggunakan model, pendekatan, evaluasi, asesmen yang tepat, lalu juga mampu mengintegrasikan teknologi dan pembelajaran abad 21. Kalau kita bicara abad 21, maka tantangannya adalah adanya literasi digital. Ya, tentu guru akan ketinggalan zaman ketika tidak mampu mengintegrasikan inovasi digital di dalam ruang-ruang pembelajaran. Berpikir kreatif, kritis untuk mendukung pembelajaran berbasis sains, berbasis komputasional, ya, berbasis coding, KA, dan sebagainya. Tentu ini akan mendukung bagaimana keterampilan abad 21, kolaborasi, komunikasi, ya, berpikir kritis dan kreatif itu bisa diusung melalui guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di samping itu bahwa guru dituntut betul untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terus dinamis dan kompleks. Misalnya adalah guru mampu menghadapi digitalisasi pendidikan, digitalisasi pembelajaran, pengembangan literasi, data, dan teknologi, berinovasi dalam pembelajaran, sehingga guru tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Demikian pula Bapak dan Ibu, dengan pemenuhan kualifikasi S1, ini menegaskan guru sebagai tenaga profesional itu sejajar dengan profesi-profesi lain yang berbasis keilmuan. Dengan kualifikasi S1, maka diharapkan akan memperkuat etos kerja dan tanggung jawab profesional, kesadaran kode etik guru, wibawa, ya, dan kepercayaan publik terhadap profesi guru. Dalam jangka panjang, tentu kita akan menatap Indonesia ke depan dengan mutu pendidikan nasional berbasis peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing bangsa, dan terwujudnya
pendidikan bermutu untuk semua. Saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini memiliki semangat untuk belajar. Berdasarkan pengalaman tahun 2025, di mana kami memberikan Banpem 12.500, itu masih ada 59 peserta yang mengundurkan diri di tengah jalan. Ini tentu kami tidak ingin ya dana pemerintah yang diberikan lalu kemudian tidak memiliki imbas ketika komitmen dan juga motivasi itu tidak menjadi dasar bagi para peserta program pemenuhan kualifikasi S1. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang hadir di sini tentu memiliki semangat tinggi ya untuk belajar, bahwa belajar tidak sekedar pemenuhan administrasi, tetapi belajar adalah peningkatan potensi diri. Lifelong learning, belajar sepanjang hayat, itu memang tidak terkungkung pada ruang-ruang formal. Bahkan dalam tradisi masyarakat kita, alam takambang menjadi guru, bahwa alam semesta adalah materi-materi ajar yang bisa kita petik sebagai bahan ajar untuk meningkatkan, mengasah kompetensi kita. Namun, ada komitmen besar yang mesti kita semua miliki, yaitu penguatan diri, pengembangan kompetensi, pengembangan potensi untuk menjadi insan pendidik yang terbaik. Harapan saya, Bapak dan Ibu, untuk bisa mengikuti program ini dengan semangat tinggi, menjadi yang terbaik, tidak hanya berpikir administratif, pemenuhan ijazah, dan menggapai gelar akademik S1. Ke depan, para alumni akan menjadi guru-guru terbaik. Terima kasih kepada tim di Direktorat Guru PAUD dan PNF, di Direktorat Pendidikan Dasar, dan Direktorat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dalam menyukseskan program pemenuhan kualifikasi S1. Terima kasih semua kawan-kawan, dan terima kasih para guru. Semangat. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur atas arahan yang sekaligus membuka rangkaian sosialisasi kita di hari ini. Besar harapan kami Pak Dir dapat membersamai kita semua sampai akhir, namun apabila Pak Dir ada agenda yang harus dilaksanakan, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kami berlanjut ke agenda berikutnya, izinkan saya mengajak Bapak Ibu seluruh sahabat GTK untuk menundukkan kepala sejenak. Semoga materi-materi yang nanti kedepannya akan disampaikan dapat tersampaikan dengan baik, dan acara kita dalam rangkaian sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu Guru, seluruh sahabat GTK, kita akan beranjak ke materi kita yang pertama. Materi pertama akan ada informasi yang disampaikan mengenai program pemenuhan kualifikasi akademik S1 atau D4 Guru. Sebelum nanti di materi yang kedua akan ada materi tentang tata cara pendaftaran melalui aplikasi yuk untuk bertanya langsung kepada narasumber-narasumber. Baik Bapak Ibu, untuk materi kita yang pertama akan ada penyampaian mengenai program pemenuhan kualifikasi akademik S1 atau D4 Guru yang akan disampaikan oleh Kasubdit PKPP Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Khusus. Untuk itu kepada yang kami hormati Ibu Eneng Siti Saada, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Mas Made. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Direktur Guru PAUD dan PMF, Bapak
Suparto, yang saya hormati para Kasubdit, para PJ di Direktorat Guru PAUD PNF, Direktorat Guru PAUD, Direktorat Guru Dikmensus, para panitia, Mas Made sebagai moderator yang luar biasa pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru semuanya yang sudah hadir. Alhamdulillah ini sudah 3.000 ya, luar biasa sekali. Izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Nexi Sada, tadi sudah diperkenalkan lagi, insya Allah ingin eh, memaparkan terkait program pemenuhan kualifikasi. Namun mungkin sebelumnya izin saya membacakan pantun dulu ya, biar lebih semangat. Pergi mengajar, membawa buku. Cakep, Ilmu dibagi penuh makna. cakep, Yuk lanjutkan studi S1 D4 Guru. Indonesia cakep. maju dan bermartabat bersama. Baik, sebentar saya coba share screen dulu. Sebentar. Kebetulan, sebentar ya. Eh, filenya. Atau boleh dibantu nggak ya? Sebentar ini saya agak susah ya. Sebentar. Apa ada yang bisa bantu? Maaf, ini kayak agak susah nih saya. Boleh dibantu aja untuk share, Mas Made. Baik, sebentar Bu, ini kami coba bantu ya. Ya, mohon izin. Kebetulan di sini agak kurang ini sinyalnya, kurang bagus. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit ini apa untuk paparannya. Baik, next. Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa memang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari tahun lalu memang sudah melaksanakan program pemenuhan kualifikasi akademik S1 D4. Ini adalah sebagai program prioritas Kemendikdasmen dari Bapak Presiden melalui Asa Cita 4, di mana memang untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan peserta, olahraga, kesetaraan gender, dan serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Nah, dari asal cita itu kami terjemahkan ke dalam program prioritas Kemendikdasmen, di mana di peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Next, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk pemenuhan kualifikasi S1 D4, kami memiliki banyak dasar hukum di mana memang untuk pemenuhan kualifikasi kami berdasar pada tentunya pembukaan Undang-Undang 1945, juga Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dan tentunya juga kami juga punya dasar hukum terkait PP 74 tahun 2008 tentang guru, serta Permendikdasmen tentang standar pendidikan dan tenaga pendidikan, dan juga Permendikbudristek nomor 41
tahun 2001 tentang RPL, Kepdirjen Dikti-Ristek, dan juga Perdirjen GTP. Jadi Bapak Ibu untuk pelaksanaan pemenuhan kualifikasi kami alhamdulillah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga memang untuk pemenuhan kualifikasi ini memang harus dilaksanakan ya karena memang ini sebagai amanah juga dari undang-undang juga. Next. Bapak Ibu, terkait pemenuhan kualifikasi S1 di 4 guru, memang guru sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga tentunya pendidikan anak usia dini pada jalur formal. Jadi untuk itu maka memang perlu memenuhi standar mutu pendidikan agar kualitas pendidikan juga dapat ditingkatkan. Juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa disebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma 4. Dan sampai saat ini Bapak Ibu terdapat 177.393 guru pendidikan formal yang belum memiliki kualifikasi S1 D4. Ini sumbernya masih Dapodik Desember 24, tapi memang Bapak Ibu mungkin mudah-mudahan sih memang masih terupdate gitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak sebesar ini. Tapi meskipun begitu, kami dari Kemendikdasmen terus berupaya mendorong Bapak Ibu untuk yang belum S1 untuk mengikuti program ini. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk sesuai dengan pidato Bapak Presiden di Hardiknas 2 Mei 2025 dan juga tentunya juga pada saat puncak HGN, memang Bapak Presiden sangat mendorong bahwa guru-guru memang harus memenuhi kualifikasi S1 D4 karena ketika Bapak Ibu guru sudah memiliki S1 D4, insya Allah itu akan nanti ke tunjangan profesi segala macam dan memang tentunya untuk kompetensi guru Bapak Ibu sendiri. Next. Dan sejampang dengan itu Bapak Menteri juga sangat concern, memang Bapak Menteri juga sudah mengumumkan bahwa untuk pemberian bantuan afirmasi kualifikasi S1 D4 pada tanggal 2 Mei juga disampaikan bahwa para guru yang belum memiliki kualifikasi S1 D4 mendapatkan bantuan maksimal sebesar 3 juta per orang per semester. Jadi Bapak Ibu dari Pak Presiden dan juga Pak Menteri sudah menginformasikan dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah juga mendapat informasi ini dan pada pagi hari ini mendapatkan penguatan lagi sejauh mana sih program ini, apa syarat-syaratnya juga, bagaimana mungkin nanti lini masanya dan seterusnya. Next. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan Dapodik cut off Juni 2025 memang masih cukup banyak ya Bapak Ibu guru-guru yang belum S1. Ini sudah di breakdown juga dan juga totalnya dari keseluruhan ASN dan juga non ASN terdapat 177.393 guru yang belum S1. Ini merupakan PR juga untuk kami Bapak Ibu karena memang kami juga mendorong Bapak Ibu untuk melanjutkan kualifikasi S1 D4. Nah, Bapak Ibu ini diambil dari cut off Juni 2025 dan mudah-mudahan gitu ya ini juga bisa berkurang karena memang di lapangan mungkin ada beberapa guru-guru yang sebetulnya sudah S1 tapi mungkin tidak mengupdate di Dapodik. Nah, itu juga menjadi PR ya gitu. Tapi mudah-mudahan sih memang Bapak Ibu guru-guru sudah lebih aware dan sudah berkualifikasi S1 D4. Next. Nah, Bapak Ibu, ini kami breakdown untuk masing-masing sasaran gitu ya, dari untuk PAUD, juga Dikdas dan ada SLB dan Dikmendiksus gitu ya, Dikmen, SMA SMK. Jadi untuk guru guru PAUD, kami coba breakdown per provinsi. Memang sini sudah terlihat bahwa memang masih ada beberapa atau banyak guru-guru yang belum S1. Cukup lumayan gitu ya Bapak Ibu ya yang belum S1 dan ini juga untuk sasarannya kami juga breakdown afirmasi dan reguler. Dan ini yang merupakan potensi atau sasaran Bapak guru-guru yang tentunya diharapkan bisa mengikuti program pemenuhan kualifikasi akademik S1 D4. Next.
Untuk guru SD juga lumayan cukup banyak juga Bapak Ibu. Jadi memang jika ditotalkan memang masih ada ratusan dan juga ribuan per provinsi ya Bapak Ibu. Dan ini juga challenge untuk kami gitu ya. Bagaimana mendorong Bapak Ibu untuk bisa mengikuti gitu ya, Bapak Ibu khususnya guru-guru SD untuk bisa mengikuti program pemenuhan kualifikasi S1 D4 juga. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk SLB sendiri memang ini kami juga memetakan untuk Dapodik cut-off Dapodik Juni 2025 dan memang sudah difilter masa kerja 3 tahun ada sebanyak 756. Ini adalah potensi untuk sasaran penerima bantuan kualifikasi guru SLB dan sudah dipetakan per provinsi. Memang kalau untuk SLB sendiri jumlahnya memang tidak sebanyak PAUD dan guru SD, tapi ini juga sama menjadi challenge untuk kita juga gitu karena untuk mungkin untuk SLB karena kekhususan juga dan mungkin LPTK penyelenggara RPL-nya juga sangat terbatas. Next. Nah, Bapak Ibu, eh, untuk pemenuhan kualifikasi 2025 memang sudah dilaksanakan dan kemarin memang berfokus pada guru PAUD dan juga SD gitu ya, karena memang sudah Bapak Ibu tadi lihat sendiri bahwa potensinya sangat cukup luar biasa banyaknya, sehingga memang 2025 kami fokuskan di guru PAUD dan guru SD. Namun untuk tahun 2026 kami juga memfokuskan menambahkan juga untuk guru SMP, SMA, dan SMK. Hanya memang untuk tahun 2026 gitu ya, khususnya untuk mapel-mapel tertentu yang memang selaras antara Dikmen dan Dikdas, artinya maksudnya guru SMP, SMA, SMK, eh, kami memetakan ada 9 mapel yang memang selaras sehingga potensi untuk guru yang guru SMP, SMA, SMK yang memang berpotensi untuk mendapatkan atau mengikuti program pemenuhan kualifikasi akademik ada sebanyak 13.058 gitu. Jadi memang inilah yang tahun ini insya Allah akan mulai dibuka untuk bantuan kualifikasi S1 D4 gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebanyak 13.658 potensinya dengan masa kerja di atas 3 tahun. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, BK, IPA, IPS, Matematika, Penjas Orkes, PPKN, dan juga TIK. Nah, ini cukup lumayan banyak Bapak Ibu ketika kita gabungkan untuk data potensinya. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk program pemenuhan kualifikasi akademik S1 D4 ini dari tahun lalu memang kita menggunakan strateginya melalui RPL, di mana dengan jalur RPL tipe A bahwa perolehan kreditnya dengan pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal dan juga pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lainnya yang sederajat, sehingga pengakuan capaian tersebut dapat dilakukan secara parsial dan diberikan dalam bentuk perolehan SKS itu ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk bantuan ini kita tidak dengan standar S1 tapi dengan RPL, jadi rekognisi pembelajaran masa lampau. Nah, untuk program pemenuhan ini memang ada terbagi dua, ada afirmasi dan juga reguler, di mana memang untuk afirmasi sendiri memang untuk usianya adalah di atas 47 sampai 55 tahun dan masa kerja paling sedikit adalah 3 tahun dan tentunya harus terdaftar di Dapodik. Nah, untuk afirmasi ini nanti Bapak Ibu gitu ya, jika memang Bapak Ibu ada di persyaratan ini nanti akan langsung mendapatkan pengakuan RPL sebanyak 70% SKS sehingga Bapak Ibu di program afirmasi ini hanya mengikuti pembelajaran di LPTK selama 2 semester melalui bauran dan tugas akhir dalam bentuk selain skripsi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan untuk reguler ini berlaku untuk guru-guru yang berusia di bawah 47 tahun dan untuk masa kerjanya sama, jadi paling sedikit adalah 3 tahun dan tentunya
daftar di Dapodik. Nah, untuk reguler ini agak berbeda ya Bapak Ibu. Jadi untuk reguler Bapak Ibu yang ada di kriteria masuk kriteria ini akan mengikuti RPL dengan pengakuan 50% sampai 70% SKS. Dan Bapak Ibu mengikuti pembelajaran paling sedikit selama 2 semester, baik melalui luring, daring, atau bauran. Nah, khusus untuk guru PAUD mengikuti diklat berjenjang yang telah mendapat pengakuan sejumlah 45 SKS. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah cukup ini ya memahami. Jadi ada dua pendekatan itu ya, ada afirmasi dan juga reguler. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk program pemenuhan kualifikasi akademik S1 dan 4 itu memang tujuannya ya selain mempercepat pemenuhan kualifikasi akademik S1 D4 guru, juga tentunya untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dalam memberikan layanan pembelajaran sehingga diharapkan akan berdampak ya baik untuk Bapak Ibu guru, untuk satuan pendidikan, untuk peserta didik dan juga tentunya untuk dinas pendidikan ya sebagai mungkin mitra kami juga gitu ya. Jadi diharapkan dengan adanya program ini dapat meningkatkan kompetensi guru, juga dapat juga membangun motivasi dan juga semangat belajar Bapak Ibu guru sepanjang hayat, dan tentunya untuk satuan pendidikan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kualitas penyelenggaraan satuan pendidikan, dan juga tentunya untuk peserta didik ya Bapak Ibu. Sehingga jika Bapak Ibu sudah meningkat kompetensinya gitu ya, khususnya udah S1, setidaknya dampaknya akan terasa untuk peserta didik. Jadi Bapak Ibu mungkin peserta didik dapat pembelajaran yang lebih menyenangkan, atau lingkungannya juga lebih menyenangkan, mungkin meningkatkan kepercayaan diri dari peserta didik. Nah, untuk dinas pendidikan sendiri dapat meningkatkan standar pelayanan minimal pendidikan gitu ya. Tentunya juga akan meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya, karena jika seluruh guru-gurunya di di daerah tersebut S1 kan itu sudah sesuai dengan undang-undang, dan juga tentunya kompetensinya sudah lebih meningkat ya Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk sasaran tadi mungkin sudah disampaikan juga ya. Jadi memang untuk tahun ini gitu ya Bapak Ibu, sasaran yang akan menjadi sasaran program ini adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar. Ini baik untuk guru SAN dan non ASN ya Bapak Ibu ya. Jadi guru ASN dan non ASN pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah SMP, SMA, SMK, dan juga sekolah luar biasa. Nah, memang ini ada challenge tersendiri ya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Made bahwa tahun lalu target untuk guru PAUD dan Dikdas 12.500 dan alhamdulillah terpenuhi. Namun untuk tahun 2026 Bapak Presiden gitu ya, Bapak Presiden, Bapak Menteri gitu, memang menargetkan sebanyak 150.465, dan ini memang challenge sekali untuk kami juga gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru mengikuti program ini, karena target ini memang diharapkan bahwa guru-guru semuanya S1 gitu ya Bapak Ibu, sehingga memang tahun ini cukup banyak sasarannya sebanyak 150.465. Dan untuk guru mapel SMP dan SMA, SMK gitu memang hanya dibuka untuk 9 mapel. Jadi tadi saya disampaikan yaitu penjas orkes untuk saat ini ya Bapak Ibu ya, penjas orkes, TIK, bahasa Inggris, matematika, BK, bahasa Indonesia, PPKN, dan juga IPS. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk lini masa afirmasi terkait program ini memang diharapkan penyelesaian guru-guru yang belum memiliki kualifikasi S1 D4 itu dapat dituntaskan. Bukan dapat ya, harus dituntaskan hingga tahun 2028, sehingga harapannya Bapak Ibu tahun 2029 seluruh guru-guru akan mendapatkan sertifikat pendidik dan juga tentunya mendapatkan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian TPG. Nah, saat ini yang sedang berlangsung guru-guru di 2025 atau penerima program 2025 memang sedang melaksanakan semester lanjutan ya Bapak Ibu ya. Jadi akan diharapkan tahun 2026
yang penerima 2025 sudah selesai, dan 2026 penerima 2026 diharapkan sudah selesai jika dibuka di awal, selesai pada tahun tersebut 2026, dan bisa melakukan PPG. Dan jika dibukanya di tengah semester, di semester apa ya, saya lupa kalau ganjil atau genap ya, itu bisa selesai 2027 gitu. Dan untuk penerima kualifikasi 2027 diharapkan dapat selesai di 2028. Jadi pada tahun 2028 sudah tidak ada lagi guru yang belum memiliki S1, kualifikasi S1 atau D4. Ini harapan kami dan mudah-mudahan terlaksana gitu, karena memang tadi sudah disampaikan ketika guru-guru sudah S1 nanti akan berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu gurunya, karena bisa mengikuti sertifikasi dan juga tentunya nanti akan mendapatkan tunjangan profesi gitu. Itu harapannya dari kami. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk persyaratannya mungkin ini saya highlight ya Bapak Ibu, karena memang ini programnya pemenuhan bantuan kualifikasi S1 atau D4, kualifikasi akademik S1 D4, artinya berarti Bapak Ibu guru yang mengikuti program ini adalah yang belum S1. Jadi untuk kualifikasi pendidikannya memang paling rendah adalah lulusan SMA atau bentuk sederajat gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga persyaratannya memiliki portofolio capaian pembelajaran dari pendidikan formal, non formal atau informal yang sesuai dengan prodi yang akan dituju. Tentunya Bapak Ibu harus terdaftar di dalam Dapodik. Dan untuk usia maksimalnya adalah 55 tahun. Dan tentunya Bapak Ibu aktif mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan untuk masa kerja di atas 3 tahun. Next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah proses penetapan peserta. Jadi saat ini kami atau kita Bapak Ibu ya berada pada penyampaian informasi. Jadi kami kemarin sudah melakukan juga sosialisasi baik ke UPT kami gitu ya, BGTK, BBGTK dan juga kepada Dinas Pendidikan. Nah, harapannya gitu hari ini memang kami mengundang juga Bapak Ibu guru-guru untuk juga ikut mendengarkan. Dan hasil dari penyampaian ini diharapkan yang kemarin para distrik juga akan menyampaikan juga gitu ya informasinya pada guru-guru yang menjadi calon peserta untuk melakukan pendaftaran pada SIPKA. Mungkin ada beberapa guru-guru yang tidak bisa hadir gitu ya di sosialisasi hari ini. Nah, kami berharap dari penyampaian kemarin kami mengundang distrik sudah bisa disampaikan juga informasinya. Karena Bapak Ibu yang akan mengikuti program ini harus mendaftarkan di aplikasi SIPKA. Nah, untuk pendaftarannya sendiri gitu ya Bapak Ibu nanti akan mendaftar melalui SIPKA, nanti akan memilih prodi atau program studi dan juga mengisi biodata serta mengunggah dokumen. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti jangan lupa juga gitu ya ketika Bapak Ibu mendaftar itu disubmit gitu ya. Karena jika Bapak Ibu tidak disubmit itu kan tidak akan tidak akan terdata gitu. Jadi mohon diperhatikan gitu ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu setelah mendaftar tuh memang mensubmit ya. Nah, nanti setelah itu akan dilakukan verifikasi oleh UPT dan juga dinas gitu ya. Setelah dilakukan verifikasi terhadap calon peserta, mungkin ya, atau mungkin Bapak Ibu di sini salah satunya sebagai calon peserta, nanti akan disampaikan data calon peserta yang lolos verifikasi kepada LPTK dan juga Dinas Pendidikan gitu ya. Jadi memang verifikasinya oleh UPT, nanti juga bersama-sama dinas. Setelah itu nanti akan disampaikan siapa yang lolos verifikasi kepada LPTK. Jadi kami juga nanti akan berkoordinasi dengan LPTK. Setelah itu baru nanti LPTK akan melakukan penjelasan teknis tentang tata cara pendaftaran RPL-nya. Jadi yang pertama Bapak Ibu mendaftar dulu di aplikasi kami SIPKA, nanti akan dijelaskan oleh Pak Ari. Nah, setelah itu jika Bapak Ibu sudah lolos verifikasi, nanti Bapak Ibu juga akan mendengarkan kembali
penjelasan teknis tentang tata cara bagaimana mendaftar RPL di LPTK. Jadi ada 2 tahapan ya Bapak Ibu ya, di kami dan juga nanti di LPTK. Nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan penjelasan, Bapak Ibu akan mendaftarkan melakukan pendaftar RPL, sama nanti akan Bapak Ibu mengisi biodata, juga form evaluasi diri disertai dengan dokumen-dokumen ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah mendaftar, nanti LPTK akan melakukan penilaian ya Bapak Ibu ya. Melakukan penilaian dengan mekanismenya ada evaluasi diri calon mahasiswa, nanti juga ada wawancara juga Bapak Ibu. Jadi memang tahapannya eh, cukup. Ya, mudah-mudahan sih nggak panjang ya, cuman memang ini adalah tahapan yang memang harus dilalui oleh Bapak Ibu yang mengikuti program ini. Tapi insya Allah sebenarnya tidak susah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memang sudah bertekad ingin belajar sepanjang hayat, insya Allah dengan proses seperti ini tidak menyulitkan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu mohon jangan lupa untuk mendaftar dulu ya Bapak Ibu. Nah, setelah LPTK melakukan penilaian, nanti dari kami gitu ya, dari Kemendikbudristek melalui direktorat masing-masing. Jadi untuk PAUD oleh PAUD, guru PAUD, oleh direktorat guru PAUD, untuk guru SD, SMP mungkin nanti oleh guru Dikdas, direktorat guru Dikdas gitu ya. Untuk SMA, SMK, SLB nanti oleh direktorat guru PMPK. Nah, nanti para direktur akan menetapkan SK penetapan peserta program. Dan nanti kami juga akan berkoordinasi dengan dinas sehingga dinas bisa menerbitkan surat izin belajar bagi Bapak Ibu yang mengikuti program ini. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk timeline-nya sendiri, untuk tahun 2025 memang ini sedang berlangsung ya Bapak Ibu. Jadi sedang melakukan masih pembelajaran, namun untuk 2026 sebenarnya kita kemarin sudah sempat memulai di bulan Desember, namun ini akan dibuka secara bebas untuk pendaftarannya nanti di tanggal 24 Januari. Jadi Bapak Ibu nanti dan jangan lupa ya, jadi pendaftarannya di 24 Januari. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung mendaftar ke SIPKA. Seperti itu. Next. Nah, Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu mendaftar di Januari di 24 Januari itu nanti akan dilakukan perval dulu di UPT gitu ya. Setelah itu nanti ini di rentang Januari Februari ya Bapak Ibu. Setelah itu nanti akan yang lolos akan melakukan pendaftaran di LPTK. Nah, diharapkan di bulan Maret itu sudah ada perkuliahan Bapak Ibu ya untuk gelombang 1 yang kemarin ya Bapak Ibu, dan untuk gelombang 2 yang saat ini yang 2026 gitu ya Bapak Ibu, dan untuk gelombang 3 diharapkan juga bisa melakukan pendaftaran di akhir Juli gitu ya. Nah, setelah itu diharapkan nanti mungkin untuk gelombang 2 di September masih perkuliahan gitu ya. Dan nanti mungkin untuk yang gelombang 1 di September kita akan melaksanakan wisuda gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada wisudanya gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu sebenarnya memang belajar dari kemarin tahun lalu memang ini cukup challenge juga ya Bapak ya, cukup menantang juga gitu ya, karena memang kami memiliki data potensi, tapi yang tadi disampaikan juga terkadang di lapangan cukup berbeda. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang mungkin belum mengupdate atau mungkin susah dihubung kurang update gitu ya. Jadi datanya kurang update sehingga memang menjadi kendala untuk kami gitu ya di 2025. Jadi memang pada saat pelaksanaan di 2025 ada beberapa kendala, yaitu salah satunya adalah terkait validitas data guru. Memang kami aku ini memang agak cukup menantang kami gitu, karena memang validitas ini yang sangat penting, karena ini yang akan menjadi tolak ukur gitu ya Bapak Ibu, apakah betul belum S1 atau seperti apa gitu, karena memang untuk program ini memang untuk
guru-guru yang belum S1 ya Bapak Ibu. Dan mungkin juga karena memang ini untuk pendaftaran banyak melakukan secara digital pendaftaran, jadi memang ada beberapa guru yang mungkin ada kesulitan seperti, tapi insya Allah sih sebenarnya dari kami juga sudah cukup ini ya, menyiapkan pertanyaan apa namanya jika ada yang bertanya segala macam. Dan mungkin juga ada beberapa guru yang tidak memiliki laptop atau jaringan internet terbatas gitu ya, sehingga ini yang menjadi kendala untuk kami gitu ya untuk program di tahun 2025. Dan selain itu juga mungkin ada beberapa atau tidak semua PTK memiliki platform LMS RPL. Ada juga mungkin Dinas Pendidikan yang tidak memproses izin belajar, sehingga itu menjadi apa ya, menjadi kendala untuk Bapak Ibu gurunya. Dan ada juga Bapak Ibu yang mengundurkan diri gitu ya. Ada juga mungkin yang meninggal dunia. Dan untuk penilaian portofolio RPL sendiri gitu ya Bapak Ibu, ini perlu waktu ya Bapak Ibu, karena kan dari LPTK juga membaca dokumen-dokumen Ibu, karena itu kan harus disesuaikan dengan SKS-nya nanti. Jadi inilah adalah kendala-kendala yang terjadi di 2005, dan mudah-mudahan gitu ya Bapak Ibu di 2026 kita bisa meminimisasi kendala ini dan mudah-mudahan tidak ada. Jadi peran serta dari Dinas Pendidikan, UPT, dan tentunya Bapak Ibu guru yang akan mendaftar gitu ya, akan mengikuti program ini sangat perlu ya, sangat dibutuhkan oleh kami. Next. Nah, terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit mencerahkan Bapak Ibu gitu terkait program ini. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu ikhtiar kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru yang belum S1 menjadi S1. Harapannya Bapak Ibu guru yang belum S1 bisa mendaftar dan menjadi peserta pada program pemenuhan kualifikasi S1 D4 di tahun 2026 ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap kurang berkenan, mohon maaf di awal ada kendala. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat dan semua program-program ini lancar, Bapak Ibu bisa mendapatkan program ini, dan kami juga diberikan kelancaran untuk melaksanakan program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Made. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Neng atas materi yang sangat luar biasa. Gimana teman-teman seluruh sahabat GTK, harapannya tersampaikan ya bagaimana sih program pemenuhan kualifikasi akademik ini yang sebenarnya sudah berlangsung dari tahun 2025, dan kita akan sambut antusiasnya yang lebih tinggi lagi untuk di tahun 2026 gitu ya. Bapak Ibu, Bu Neng harapannya tetap standby ya Bu membersamai kita, karena nanti di akhir sesi kita akan ada tanya jawab dengan seluruh sahabat GTK. Baik Bapak Ibu, kita akan berlanjut lagi ke materi yang kedua. Akan kami informasikan secara mendalam, karena ini juga banyak banget ya pertanyaannya ya, mengenai tata cara pendaftaran program pemenuhan kualifikasi ini melalui aplikasi Sipka Guru. Dan pada kesempatan ini telah hadir narasumber kita, ada Bapak Ari Mulyoto. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Arimul. Selamat pagi atau selamat siang nih Mas Bade ya. Selamat Udah pagi pagi ya. menjelang siang ya, udah sebelum. Iya, selamat pagi menjelang siang. Iya baik Pak Arimul. Kami persilakan Pak Arimul untuk dapat menjelaskan bagaimana tata cara pendaftarannya melalui Sipka Guru. Disilakan Pak Arimul. Baik, terima kasih Mas Made. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini yang terhormat ada Pak Direktur mungkin masih bergabung di sini, Ibu Neng, Ibu Meli ataupun Bu Ev ya, Kasubdit PKPP dari GTK. Bapak Ibu dari guru-guru mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan sampai dengan SLB. Selamat bertemu di program PKA pemenuhan kualifikasi akademik guru untuk program di 2026. Seperti mungkin disampaikan tadi oleh narasumber sebelumnya dari Pak Direktur atau dari Bu Neng, bahwa program ini sebenarnya memang sudah berjalan sejak tahun kemarin, dan sekarang sedang berlangsung 12.500 guru yang sudah mengikuti perkuliahan untuk jenjang PG PAUD dan PG SD. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Dan sekarang sudah memasuki ya akhir semester pertama ya, dan akan berlangsung kembali nanti di semester kedua sekitar bulan Maret. Dan Bapak Ibu izin mungkin sudah disampaikan informasi sebelumnya bahwa pendaftaran itu sebenarnya sudah dibuka untuk 2026, kemarin ditutup sampai dengan 31 Desember, kemudian diperpanjang lagi hingga 24 Januari ini. Ya, mengingat animo guru-guru yang akan mengikuti program ini cukup antusias seperti itu, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, izin mungkin izin share. Saya coba ya. Sudah keluar Bapak Ibu ya? Sudah muncul Mas Made ya? Ya, sudah Pak Arimo, tinggal di full screen ya, slideshow ya. Oh, nggak keluar ya, slideshow-nya nggak muncul ya? Oh, sudah. Ya, sudah Pak Arimo. Sudah, oke, baik. Pointer, oke. Baik, izin Bapak Ibu, terkait dengan tata cara pendaftaran bagi peserta atau bagi guru yang akan mengikuti program PKA ini, Bapak Ibu ya, seperti biasa bahwa mekanisme pendaftaran ini melalui aplikasi SIPKA Guru, yaitu Sistem Informasi Pemenuhan Kualifikasi Akademik Guru. Dan ini sudah sudah familiar sebenarnya kepada guru-guru yang sebelumnya, ataupun mungkin dari Dinas Pendidikan ataupun dari operator UPT. Ya, Bu ya. Dan di sini dikhususkan untuk bagi peserta atau bagi pendaftar yang akan mulai melakukan pendaftaran melalui SIPKA Guru ini. Baik, Bapak Ibu, sesi pertama terkait dengan pendaftaran ini yaitu sesi login, Bapak Ibu ya. Jadi guru yang akan menjadi sasaran program ini dapat melakukan pendaftaran program dengan cara sebagai berikut. Ya, untuk loginnya, aksesnya Bapak Ibu silakan mengakses laman gtk.kemendikdasmen.go.id/sipka. Ya. Jadi mungkin bisa dihafal untuk alamat lamannya gtk.kemendikdasmen.go.id/sipka. Kemudian nanti akan muncul Bapak Ibu halaman depannya, front page-nya ini akan seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa silakan klik tombol daftar atau masuk. Ya, daftar atau masuk. Nah, nanti mungkin ini bisa ada di sini, daftar atau masuk sebagai peserta. Nah, ini klik seperti ini untuk menuju halaman login. Login SIPKA nanti Bapak Ibu akan menggunakan SSO Dapodik ya. SSO Dapodik dengan mengisi halaman login Dapodiknya dulu. Ya, Dapodik autentifikasi pengguna SIPKA Guru. Nanti Bapak Ibu silakan masukkan username Dapodik dan passwordnya. Ya. Setelah ini kemudian silakan klik masuk. Bapak Ibu ya, silakan diklik masuk. Nah, apabila Bapak Ibu mengalami kendala login SSO ini, silakan Bapak Ibu klik ikon kendala login SSO. Klik di sini. Ya. Ya, silakan kalau terkendala dengan loginnya, silakan klik di sini. Nanti pada halaman utama SIPKA Guru ini klik link atau scan barcode berikut dengan melihat panduan SSO Dapodik. Ini sudah ada barcode-nya. Mungkin kalau dia megang HP selain laptop, silakan menggunakan barcode atau mungkin klik linknya juga seperti ada di sini. Nah, apabila memang sudah langsung bisa login Bapak Ibu, login dengan SSO-nya Dapodik, nanti akan muncul beranda, gitu ya.
Setelah login ini, saya akan masuk ke halaman beranda Sipka Guru yang menampilkan informasi terbaru tentang program ini. Ini, oh ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah masuk ke beranda ini, kemudian Bapak Ibu sempat mendaftar, namun Bapak Ibu mungkin belum submit. Jangan lupa Bapak Ibu tolong di submit ya, agar supaya nanti dari tim UPT itu bisa memverifikasi. Kalau Bapak Ibu belum submit, berarti Bapak Ibu belum tercatat di SIPK-nya. Ya, baru hanya nyantel tapi belum bisa terdata sebagai calon pesertanya. Jadi mungkin Bapak Ibu kemarin mungkin sudah dapat arahan dari Dinas Pendidikan untuk masuk ke SIPK dan berhasil kemudian mengisi data. Tapi kalau Bapak Ibu belum mensubmit, berarti Bapak Ibu belum resmi mendaftar. Jadi diingatkan kembali, mungkin silakan submit apabila ada yang sudah mendaftar. Ya. Nah, Bapak Ibu, di SIPK itu nanti akan muncul profil peserta. Jadi silakan Bapak Ibu melengkapi data peserta dengan klik menu profil peserta. Data profil ini akan menampilkan data-data yang diambil dari Dapodik, gitu ya. Diambil dari Dapodik. Itu akan melink Bapak Ibu. Apabila terdapat ketidaksesuaian data, silakan Bapak Ibu lakukan sinkronisasi data Dapodiknya dengan cara mengklik tombol reload data terbaru dari Dapodik. Ya, apabila data belum sesuai. Nanti sinkronisasi data dari Dapodik ya ke aplikasi lain ini memerlukan waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Semoga tidak mencapai 24 jam. Ini sudah bisa diproses seperti itu. Ini apabila Bapak Ibu mungkin ingin mengupdate datanya ya, apabila ada ketidaksesuaian. Misalkan awalnya Bapak Ibu tertulis di situ guru penjas, padahal Bapak Ibu adalah guru guru kelas, seperti itu. Misalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Atau mungkin ijazahnya Bapak Ibu itu ijazah tertulis di situ ijazah SMA, padahal Bapak Ibu sudah D2 misalkan diploma 2. Silakan Bapak Ibu sinkronkan data atau ya, perbaiki data kemudian disinkronkan kembali lewat Dapodik. Nah, Bapak Ibu, pada profil data tersebut itu ada 4 formulir ya, 4 formulir data profil yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama itu adalah terkait dengan data individu yang berisi NIK, NUPTK, NIP apabila Bapak Ibu pegawai negeri, nama lengkap, gunakan sebagai akun peserta, dan email terdaftar di Dapodik. Kemudian jenis kelamin, nomor telepon atau WhatsApp yang masih aktif Bapak Ibu, nomor telepon atau WhatsApp dari kepala sekolah, nomor telepon atau WhatsApp dari kerabat terdekat. Mohon maaf, ini ada 3 nomor telepon atau nomor WhatsApp yang perlu di input di sini, dikarenakan pengalaman tahun sebelumnya, tahun kemarin, hanya ada 1 nomor telepon yang di upload atau yang di injek di sini. Namun begitu di tengah jalan, nomor tersebut tidak bisa dihubungi. Nah, ini baik oleh kami ataupun oleh LPTK-nya, oleh kampus. Sehingga kesulitan kita mendata, padahal sudah ada penempatan Bapak Ibu itu ada di mana, begitu. Nah, kami kesulitan untuk melacak nomor Bapak Ibu. Ya, nah di sini ditambahkan ada 2 nomor, yaitu pertama adalah nomor kepala sekolah, nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, dan satu lagi adalah nomor keluarga atau nomor kerabat terdekatnya, boleh keluarganya ataupun boleh teman sejawat Bapak Ibu sebagai guru. Kemudian data lain yaitu ada tempat lahir, tanggal lahir, agama, dan status disabilitas. Yang ini yang perlu Bapak Ibu isikan di data profilnya. Nah, nanti data tersebut semuanya ini akan tampilannya di SIPK Guru akan seperti ini. Mulai NIK, NPTK, NIP, nama lengkap, email, nomor telepon, dan sebagainya. Baik Bu ya, akan tampil di sini nanti.
Nah, kemudian yang data kedua itu adalah data alamat domisilinya, Bapak Ibu. Ya, data alamat ini meliputi ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan alamat lengkap Bapak Ibu semuanya. Nah, tampilannya nanti di SIPKA akan seperti ini. Ya, tampilan di SIPKA-nya. Kemudian untuk yang data yang ketiga adalah data sekolah Bapak Ibu saat ini. Ya, data sekolah saat ini ya tempat Bapak Ibu mengajar terakhir. Ya. Ini mengisi data sekolah ini input ada nomor NPSN-nya, ya nomor NPSN-nya di mana. Kemudian apabila tidak ketahui silakan dicari di sini nomor NPSN-nya, ya. Dan tampilannya di SIPKA ini akan muncul seperti ini. Ada NPSN, nama sekolah, provinsi, jenjang, kabupatennya, gitu ya. Jadi hanya menginput NPSN maka akan muncul nama sekolah, provinsi, kabupaten, dan jenjangnya. Dan profil data terakhir yaitu data kepegawaian, Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu juga sudah diminta untuk mengisi masa kerja, pendidikan terakhir. Jadi tadi sampaikan bahwa pendidikan terakhirnya adalah syaratnya adalah minimal SMA atau sederajat. Boleh D1, D2, D3. Kemudian kelas atau mata pelajaran yang diampu, ada program studinya yang pendidikan terakhirnya, kemudian status kepegawaian Bapak Ibu ASN atau non ASN, kemudian konfirmasi status aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Bapak Ibu silakan membuat sebuah surat konfirmasi bahwa Bapak Ibu aktif atau tidak aktif di perguruan tinggi. Ini diharapkan data Ibu nanti tidak terdeteksi oleh Dikti bahwa Bapak Ibu berstatus sedang kuliah juga. Jadi ini peruntukannya, program ini peruntukannya bagi guru-guru memang yang belum S1 dan tidak sedang kuliah, seperti itu. Kemudian mungkin data lain adalah tugas selain guru, Bapak Ibu, kemudian ada nomor dan tanggal SK pengangkatan guru yang pertama, nomor dan tanggal SK pertama, kemudian nomor dan tanggal SK pengangkatan guru terakhirnya. Ya. Nanti tampilan pada SIPKA ini akan seperti ini. Tampilan di SIPKA akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah mengisi seluruh data pada SIPKA tadi, ya, silakan Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi, silakan Bapak Ibu klik tombol simpan data profil. Ya, simpan data profil. Ada tombolnya nanti akan muncul pada SIPKA, simpan data profil. Ini untuk menyimpan semua isian data, sehingga Bapak Ibu misalkan akan keluar dari situsnya SIPKA, ya besok itu akan muncul masih tetap tersimpan, tidak mengisi ulang seperti itu. Nah, apabila data profil Ibu sudah benar dan sesuai, sudah yakin Bapak Ibu, silakan klik tombol kunci profil. Klik tombol kunci profil. Ini untuk mengunci data profil Bapak Ibu yang selanjutnya dapat melanjutkan pengisian berikutnya, yaitu unggah berkas pendukung. Ya, dikunci dulu. Jadi kalau belum dikunci data profil ini, maka Bapak Ibu belum bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tanggap unggah berkas. Begitu. Ya, dan kita sekarang sudah masuk ke tahapan berkas pendukungnya, unggah berkasnya. Jadi menu berkas pendukung ini bisa diakses apabila data profil Bapak Ibu ini yang telah diisi dengan lengkap dan sudah dikunci. Ya, sudah dikunci. Apa saja berkas yang harus diunggah? Ya, ini meliputi ada ijazah terakhir, tadi seperti disampaikan bahwa minimal adalah SMA atau sederajatnya, bisa D1, D2, atau D3. Kemudian kartu tanda penduduk, KTP. Ya, KTP sesuai dengan domisili Bapak Ibu. Kemudian SK pengangkatan pertama. Ini bisa Bapak Ibu scan. SK pengangkatan pertamanya bisa di-scan. Kemudian SK terakhir juga bisa di-scan.
Kemudian SK pembagian tugas mengajar. Yang terakhir Bapak Ibu ya. SK pembagian tugas Bapak Ibu mengajar yang semester yang terakhir ini. Mungkin di semester sekarang, di semester semester apa sekarang? Semester genap ya, 2025-2026. Kemudian scan surat izin atasan langsung, yaitu kepala sekolah atau ketua yayasan untuk sekolah swasta. Ya, kepala sekolah atau ketua yayasan untuk sekolah swasta. Kemudian fakta integritas, gitu ya. Fakta integritas. Kemudian terakhir adalah pernyataan masa kerja, ya. Pernyataan masa kerja. Jadi Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, Pak, SK pertama saya itu bukan di sekolah yang sekarang, gitu ya. Tapi saya sudah mengajar itu lebih dari 5 tahun, ya. Maka silakan saja Bapak Ibu SK pertamanya di sekolah yang pertama, ya. Kemudian SK terakhirnya di sekolah yang sekarang Bapak Ibu sedang bertugas, gitu ya. Nah, pernyataan masa kerja silakan masa kerjanya dituliskan mulai dari sekolah yang pertama sampai dengan yang terakhir berapa lama, kemudian ditandatangani atau diketahui oleh kepala sekolah atau pimpinan unit kerjanya. Ya, yang terakhir Bapak Ibu ya. Nah, untuk tampilan Bapak Ibu, tampilan ini seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini dokumennya, kalau boleh Bapak Ibu seperti saya sampaikan tadi, dokumen-dokumen itu di-scan bentuknya. Jangan difoto karena foto ini berat, ya, berat kapasitasnya. Jadi sehingga khawatir tidak bisa terunggah di sini, gitu, tidak bisa masuk di sini. Akan lebih baik Bapak Ibu bisa men-scan dokumen-dokumen tersebut. Nanti mungkin dari tim Pikos akan menjelaskan berapa sih kapasitas maksimal yang dokumen yang bisa diupload di sini, gitu ya. Nah, ini tahapan terakhirnya yaitu submit dokumen. Ya. Tadi mungkin sudah diingatkan juga Bapak Ibu yang kalau Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran sampai sudah upload berkas di sini, gitu ya. Silakan Bapak Ibu jangan lupa untuk mensubmit, ya. Jadi apabila berkas telah diunggah, silakan klik tombol submit dokumen. Ini untuk mengirimkan dan mengajukan proses verifikasi berkas. Kemudian lalu akan muncul pop up ya, notifikasi ya. Apakah Anda yakin? Silakan klik tombol ya kalau apabila Bapak Ibu sudah yakin. Apabila belum yakin silakan klik batal. Silakan dicek kembali dokumen-dokumen yang sudah di submit, gitu ya, atau di upload ya. Kemudian silakan kembali ke sini untuk mensubmit dokumen. Kalau sudah oke, klik ya, klik ya. Nah, peringatan Bapak Ibu bahwa berkas yang sudah diajukan ini sebenarnya masih dapat diubah apabila belum dilakukan proses verifikasi, ya, dengan cara apabila ini verifikasi ini dilakukan oleh UPT Bapak Ibu, ya. Jadi apabila UPT belum melakukan verifikasi atau belum proses verifikasi, maka Bapak Ibu masih bisa merubah, ya, mengajukan perubahan ini dengan klik batal, gitu ya. Klik batal submit. Nah, berkas yang diajukan ini nggak bisa dirubah lagi apabila berkas ini sudah atau sedang dalam proses verbal, verifikasi oleh UPT. Jadi ini sudah tidak bisa lagi diubah, gitu ya, atau diganti. Misalkan ada dokumen yang, ternyata salah Bapak Ibu, gitu ya. Selagi mungkin UPT belum memverbal, maka itu sebenarnya masih bisa. Silakan dibuat batal submit, kemudian diganti. Tapi apabila UPT sudah memverbal, maka ini sudah tidak bisa dirubah. Ya. Nah, hasil verifikasi. Peserta ini dapat melakukan pengecekan hasil verifikasi dokumen ini melalui akun yang sudah didaftarkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Nanti berapa lama sudah ditentukan setelah Bapak Ibu submit dokumen semuanya dan sudah verbal, begitu ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lihat hasil verbalnya melalui akun yang sudah didaftarkan. Kemarin Bapak Ibu pakai daftar menggunakan akun mana, dapodiknya. Nah, ini bisa dilakukan juga dengan cara seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian tata cara pendaftaran
program PKA ini, pemenuhan kualifikasi akademik ini melalui laman SIPKA Guru, ya, Sistem Informasi Pemenuhan Kualifikasi Akademik Guru. Ya, bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah melakukan pendaftaran dan submit, ya, silakan sekali lagi jangan lupa mensubmit agar data Bapak Ibu ini bisa diproses di UPT untuk diverifikasi. Dan bagi Bapak Ibu yang belum, silakan masih ada waktu Bapak Ibu sampai dengan 24 Januari. Ya, 24 Januari. Ya, kita masih membuka pendaftaran sehingga sebanyak-banyaknya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Neng, kuota kita di tahun ini, tahun 2026 itu sekitar 150.000 guru yang belum S1 ini untuk semua jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB.